cuena tah 10.000 anu eta. Ieu sabaraha 10.000? Opat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini. Kegiatan seorang ibu rumah tangga di kontrakan 3 petak. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Dan hari ini adalah jadwalnya aku untuk belanja ke pasar. Pertama itu aku udah beli ikan cuek dan ikan presto bandeng. Itu tuh aku beli 10.000 ya masing-masing ikannya. Dan di sini aku lanjut beli sayuran. Aku pilih 2 ikat kangkung, harganya Rp5.000. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini tuh sayurannya sudah agak layu-layu, nggak sepres dan seseger pas pagi hari. Nah, kalau lebih enaknya lagi sih belanjanya pas pagi-pagi gitu ya teman-teman, karena sayurannya itu masih fresh dan banyak pilihan juga. Ini hasil belanjaan aku ya teman-teman, tapi masih ada yang harus dibeli lagi dan kita lanjut keliling pasar. Nah, kalau pagi-pagi itu pasarnya lumayan ramai ya, entah yang jual dan yang belinya juga. Dan pastinya lebih lengkap juga dari mulai pakaian, sayuran, ikan, daging, dan ayam. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya agak goyang-goyang gitu karena yang ngambil gambarnya adalah si kakak. Mohon maaf, belum profesional, masih amatiran. Dan ini aku lanjut untuk ke toko buah, tapi ini bukan toko buah sih, dia itu jualannya di mobil losbak di pinggir jalan gitu. Ini aku lagi lihat-lihat buah mangga dan buah semangka, pas suami lagi pilih-pilih buah mangga. Dan aku lagi lihat-lihat buah semangka. Kalau kalian nih teman-teman lebih suka buah apa nih? Buah mangga atau buah semangka? Ayo, kalau aku sih apa aja, semua buah aku suka. Oke, ini lanjut aktivitas aku keesokan paginya. Aku sarapan pagi dengan buah. Nah, kalau kalian tim yang mana nih? Sarapan pagi dengan yang berat-berat kayak nasi atau makanan ringan? Kalau aku dulu itu tim makan berat. Jadi pagi-pagi itu udah biasa banget sarapannya nasi goreng, nasi kuning, atau nasi uduk. Atau bisa juga masakan aku pagi-pagi itu karena kan udah kelar masak ya. Jadi aku sarapannya adalah tim yang berat-berat. Tapi makin kesini, beberapa bulan kesini itu aku biasakan untuk sarapan buah. Biasanya setelah makan buah itu aku kasih jarak sekitar 60 menitan gitu untuk makanan selanjutnya. Kenapa aku kasih jarak? Biar tidak terjadi fermentasi ya di dalam lambung, karena waktu olah buah itu di dalam lambung kita sekitar 60 menitan, bisa juga lebih. Dengan dikasih jarak itu kita bisa mendapatkan manfaat dari vitamin buah tersebut tanpa dicampur dengan makanan lainnya. Nah, aku mau sharing sedikit ya tentang pengalaman aku. Karena lambung dan usus adalah sarangnya penyakit, maka menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Jadi semenjak aku diponis punya PAM di payudara aku, itu sejenis tumor jinak gitu ya teman-teman. Kalian bisa searching di Google apa itu PAM. Nah, setelah itu aku mulai mencari informasi apa sih penyebabnya, kok bisa ya aku kena PAM, kok bisa sih, banyak pertanyaan di dalam pikiran aku, kira-kira apa sih penyebabnya. Nah, dari situ tuh aku mulai gabung dari grup-grup kesehatan, dan dari situ juga aku banyak mendapatkan ilmu. Ternyata semua penyakit itu bersumber dari apa yang kita makan. Dan jujur li, dulu itu aku termasuk orang yang tidak menjaga pola makan. Aku sering makan mie instan dan makanan yang tidak sehat lainnya. Begadang juga ngaruh loh teman-teman ke kesehatan kita, karena dulu itu aku termasuk orang yang sering banget begadang. Jadi semenjak sekarang itu aku sudah tidak begadang lagi. Sebagai ibu rumah tangga, kita sering mengabaikan kesehatan kita sendiri dan waktu istirahat kita, serta mengabaikan pola makan kita hanya untuk mengurus rumah dan keluarga. Dan semenjak itu tuh aku jadi sadar bahwa kesehatan itu amatlah penting bagi ibu rumah tangga. Kita tuh harus benar-benar menjaga pola makan kita dan kesehatan kita. Aku tuh kemarin sempet mikir gitu ya, gimana ya kalau aku nanti sakit, siapa gitu yang ngurus anak-anak dan rumah.
Dan semenjak itu tuh aku mulai menjaga pola makan aku harus tetap sehat dan harus nemenin anak-anak sampai tua nanti, bisa panjang umur dan bisa mengurus mereka sampai dewasa, sampai berkeluarga. Oke, lanjut. Di video kali ini juga aku mau membahas cara aku belanja bulanan supaya lebih hemat lagi dengan mengurangi atau tidak membeli beberapa barang. Nah, barang-barang ini tuh sering disangka kebutuhan pokok, tapi padahal ini adalah keinginan pokok aja. Mungkin buat teman-teman bisa juga nih ikutin cara aku untuk mengkat beberapa barang ini supaya belanja bulanan kayak kalian lebih hemat lagi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Barang pertama yang aku skip dari belanja bulanan aku adalah tisu. Siapa nih yang belanja bulanannya selalu ada list tisu di setiap belanja bulanannya? Kalau aku sudah cukup lama ya aku mencoret tisu dari daftar list belanja bulanan aku. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman jika dubbing kali ini itu sangat-sangat berisik karena di atas kontrakan itu lagi dibenahi. Karena itu sering bocor, jadi Pak Tukang itu lagi ngebenerin talang yang ada di atas. Jadi agak sedikit berisik gitu ya. Mohon dimaklum ya teman-teman jika setiap kali aku dubbing itu selalu aja ada suara-suara yang mengganggu seperti suara motor atau suara taktek-taktek gitu. Karena di sini itu lumayan padat penduduknya, agak dempet, jadi suara apapun itu selalu kedengeran. Oke, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi aku selalu mengganti tisu itu dengan kain lap biasa atau kain lap microfiber. Karena menurut aku dengan membeli 2 pak tisu itu harganya udah 15.000 ya. Mending aku alih fungsikan dengan membeli kebutuhan pokok lainnya seperti 1 liter minyak goreng. Nah, lanjut ke barang yang kedua yang aku skip dari belanja bulanan aku, yaitu adalah mie instan. Mie instan ini juga sering disangka kebutuhan pokok, padahal ini adalah keinginan aja ya. Aku nggak pernah lagi beli mie instan atau nyetok mie instan di rumah. Paling kalau pengen-pengen banget gitu ya makan mie instan, tinggal beli aja di warung depan. Karena aku juga paham banget nih sama anak-anak, mereka itu suka banget makan mie instan. Maka dari itu aku nggak pernah lagi nyetok mie instan di rumah. Oke, lanjut ke barang yang ketiga yang aku skip dari belanja bulanan aku, yaitu tepung serbaguna. Tepung serbaguna ini emang praktis ya buat masak-masak atau bebikinan gitu, tapi isinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan tepung terigu serbaguna. Tepung terigu serbaguna itu bisa digunakan untuk beberapa kali pakai dan isinya juga lebih banyak ya, cukuplah untuk satu keluarga. Sedangkan tepung serbaguna itu isinya lebih sedikit dengan harga yang cukup lumayan. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih memilih men-skip dua-duanya atau men-skip tepung-tepungan dari setiap masakan aku. Karena terigu itu mengandung gluten ya. Sebisa mungkin aku itu menghindari olahan tepung terigu di setiap masakan aku. Kayaknya setiap aku bikin masakan ya masakannya itu-itu aja, gak ada variasinya karena banyak banget yang aku hindari. Nah, ini aku baru aja selesai nyetrika baju dan ini aku lanjut susun-susun kembali ke tempatnya masing-masing. Ini untuk pakaiannya si Ade aku letakkan di dalam kardus kayak gini ya teman-teman, biar lebih tertata rapih aja dan gampang ngambilnya. Oke, lanjut lagi ke barang selanjutnya yang aku skip dari daftar belanjaan aku, yaitu adalah pewangi pakaian. Untuk pengganti pewangi pakaian biasa aku pilih deterjen yang 3 in 1 gitu ya teman-teman, yang sudah ada pewanginya. Jadi untuk setiap bulannya itu aku tidak pernah beli pewangi pakaian. Dengan men-skip pewangi pakaian kita bisa lebih hemat belanja bulanan. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya yaitu snack atau makanan ringan. Makanan ringan ini belum benar-benar aku skip dari belanja bulanan, paling aku kurangi aja. Karena setiap bulan itu aku juga tidak selalu beli snack ya, paling dalam jangka beberapa bulan atau 2 bulan 3 bulan sekali aja. Karena snack juga bukan termasuk kebutuhan pokok, snack itu termasuknya kebutuhan keinginan aja. Nah, dengan men-skip beberapa barang tersebut itu bisa menghemat pengeluaran kita ya teman-teman.
Nah, dengan men-skip beberapa barang tersebut, itu bisa menghemat pengeluaran aku. Itu bisa kalian coba ya teman-teman kalau kalian ingin menghemat pengeluaran dengan mengikuti cara aku. Alhamdulillah, Allahumma syaiban nafian. Ini ada hujan di tempat aku. Masya Allah, ini adem banget, diguyur hujan. Walaupun tidak begitu deras ya, tapi ini bikin adem. Gimana di daerahnya teman-teman semua, udah ada turun hujan belum nih? Semoga yang belum turun hujan segera menyusul ya. Nah, nggak berasa ya teman-teman, udah ada di penghujung video. Aku mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari aku, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.